Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobri, PKDP UIN Suka 2023, materi psikologi belajar. Saya di sini akan membahas masalah pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Menumbuhkan generasi muda untuk masa depan yang lebih cerah. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membahas masalah pertumbuhan terlebih dahulu. Pentingnya pertumbuhan dan perkembangan bagi peserta didik kita ada hubungan yang sangat erat antara dua proses tersebut, yakni antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan perubahan secara kuantitatif. Pertumbuhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya perubahan tersebut menyangkut dengan peningkatan ukuran dan struktur biologis dan juga perubahan secara fisiologis. Maksudnya bagaimana? Perubahan secara kuantitatif ini mengacu pada ukuran, baik tinggi badan, postur tubuh, berat badan, dan lain sebagainya. Perubahan secara fisiologis, yakni perubahan menyangkut pada struktur fisik, fungsi organ tubuh itu fisiologis, baik dari otot, perkembangan otot. Ya, pada intinya perubahan secara fisiologis ini yang berhubungan dengan organ tubuh dan fungsi-fungsinya. Ini makanya antara pertumbuhan dan perkembangan ini kaitannya sangat erat kedua proses tersebut. Kenapa demikian? Karena yang namanya pertumbuhan ini bisa berdampak terhadap perubahan. Dampaknya bagaimana? Apabila anak tersebut mengalami stuck pertumbuhan, yakni stunting atau disebut dengan gagal pertumbuhan, itu mengakibatkan pada potensi peningkatan intelijensi anak, sifat dan karakter anak. Dampaknya di situ. Sehingga apabila anak tersebut mengalami kurang gizi, stunting, maka dampaknya terhadap proses pertumbuhan tersebut, proses perkembangan tersebut. Ini masalah terganggunya intelijensinya anak, terus pola pikirnya anak, dan lain sebagainya. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua proses yang sangat erat hubungannya. Untuk anak-anak Indonesia terkait masalah stunting, banyak faktor anak tersebut mengalami stunting, diantaranya kurangnya mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Sedangkan Indonesia tersebut anak makan sayur atau buah-buahan setiap hari hanya 180 gram per hari.
Sedangkan standarisasinya WHO 400 gram per hari. Seperti itu. Terus bagaimana tentang masalah gagalnya tumbuh anak? Di Indonesia itu sekitar 27% anak itu stunting, mengalami stunting. Sehingga mengganggu terhadap pola pikir anak tersebut. Banyak di Indonesia itu daerah-daerah yang masih mengalami stunting. Presentasinya diantaranya seperti indeks Kemenkes RI tahun 2020 bahwa stunting itu tertinggi itu di daerah NTT sehingga sampai 43% presentasinya. Jakarta masih paling minim 19%, terus Jawa Timur 26%, itu menurut indeks Kemenkes RI tahun 2020. Terus perkembangan itu bagaimana? Perkembangan itu adalah suatu perubahan secara kuantitatif. Perubahan secara kuantitatif tersebut menyangkut pada intelijensi anak, kecerdasan anak, pola pikir, tingkah laku, dan karakter sifat dan sebagainya. Itu perkembangan. Bagaimana cara kita menyikapi terhadap perkembangan anak tersebut? Bagaimana faktor-faktor untuk perkembangan anak tersebut? Di antaranya ada yang namanya nativisme. Anak tersebut menurut nativisme, bagaimana cara kita menyikapi terhadap perkembangan anak tersebut? Bagaimana faktor-faktor untuk perkembangan anak tersebut? Di antaranya ada yang namanya nativisme. Anak tersebut menurut nativisme berkembang dikarenakan sudah pembawaan sejak lahir dan atau karena keturunan. Ada pula yang mengatakan bahwa empirisme, bahwa anak tersebut berkembang, pola pikirnya, pintar, cerdas, dan sebagainya, bukan karena bawaan sejak lahir, bukan pula karena keturunan. Akan tetapi menurut empirisme, anak tersebut bisa berkembang karena lingkungan dan pendidikan. Sehingga ada yang mengatakan hukum konvergensi bahwasanya antara nativisme dan empirisme itu sama-sama penting dalam pertumbuhan anak, dalam perkembangan anak. Kenapa demikian? Karena anak tersebut pinter, intelijensinya bagus, cerdas dan sebagainya karena faktor satu, ada faktor memang keturunan atau memang bawaan sejak lahir, dan tak kalah pentingnya pula ada faktor lingkungan dan pendidikan. Seperti itu. Sehingga ada yang namanya perkembangan kognitif. Ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Seperti itu. Sehingga ada yang namanya perkembangan kognitif. Ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Itu. Orang tua dan masyarakat masuk pada faktor lingkungan terhadap perkembangan anak tersebut. Terus untuk perkembangan anak secara kognitifnya merangsang pemikiran kritis dan bisa memecahkan suatu masalah. Bisa mempromosikan rasa ingin tahu dan kecintaan untuk belajar. Jadi ada rasa ingin tahu untuk mengembangkan potensi diri anak tersebut. Karena Tuhan menciptakan manusia, paling bagus-bagusnya makhluk yang diciptakan adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia tersebut yang mempunyai akal. Sehingga ilmu pengetahuan maupun pengetahuan dikembangkan oleh manusia karena manusia tersebut mempunyai sifat kuriositas. Bagaimana sifat kuriositas yang dimaksud?
adalah rasa ingin tahu. Jadi manusia tersebut bisa mengembangkan ilmu pengetahuan didasari oleh kuriositas, rasa ingin tahu, sehingga bisa mengembangkan potensi pada diri manusia tersebut sesuai dengan pengetahuannya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.